baik, kita akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai pengembangan aplikasi platform khusus tentang App Inventor ya. Setelah sebelumnya kita sudah memulai membuat sebuah program sederhana ya, untuk menampilkan biodata dengan 2 screen. Nah, sekarang yang akan kita bahas, yang pertama penggunaan blok kode, yang kedua if bersarang, yang ketiga ada type blocking, yang keempat menambahkan komentar, yang kelima ada backpack, dan terakhir ada penggunaan layout. Nah, jadi yang pertama penggunaan blok kode, bagaimana kita bekerja dengan blok kode yang sudah disediakan oleh App Inventor ya. Di samping kiri itu ada logic, terus ada juga math-nya, terus ada juga objek visual yang berada di dalam screen yang kita gunakan gitu kan. Kalau if bersarang seperti biasa kan ya, ada if dan else, dan nanti kalau misalnya kondisinya banyak, nah itu yang dimaksud dengan if bersarang. Yang ketiga ada type blocking. Type blocking ini memudahkan kita dalam menggunakan blok kode. Jadi misalkan kalau kita mau mengetik atau memasukkan fungsi button satu klik, nah kita misalkan bisa menggunakan fungsi type blocking, diklik, dimasukkan teks kliknya, nanti muncul suges yang bisa kita gunakan. Nanti saya contohkan ya type blocking seperti apa. Lalu ada menambahkan komentar, sama halnya dengan pemrograman yang lain ya. Meskipun ini bentuknya puzzle, ini juga bisa ditambahkan komentar di setiap blok kodenya. Yang kelima ada backpack. Nah, kalau kalian udah pernah praktikum menggunakan App Inventor, tentu kalian di dalam blok kodenya itu ada simbol atau ada gambar backpack ya, atau tas itu. Nah, itu fungsinya untuk menyimpan blok kode yang digunakan, dan bisa juga nanti digunakan kembali kalau dibutuhkan. Fungsi semacam kopas lah ya, atau library-nya, atau tempat penyimpanan blok kode yang mungkin kita bisa gunakan di screen yang lain gitu, biar lebih cepat aja. Oke, kita akan langsung saja untuk praktikum ya. Jangan lupa sebelum mulainya kalian harus sudah install AI Starter ya, ataupun kalian punya mentahan offline-nya yang portable, boleh silakan sama aja ya. Namun di sini saya akan mencontohkan untuk yang online-nya. Ini create apps. Nah, ini contoh yang udah saya buat ya. Saya akan mulai dari start new project. Untuk mempraktikumkan pembahasan sekarang, kita kasih App Inventor 2 aja ya. Oke. Oke, sudah muncul App Inventor 2-nya. Nah, pertama-tama kita akan mendesain. Nah, sebelum mendesain kita harus kenali dulu layout yang ada atau yang disediakan di App Inventor. Saya akan bahas satu-satu. Yang pertama ada horizontal arrangement. Nah, ini akan mengurutkan objek visual secara horizontal ya, dari kiri ke kanan. Nanti objeknya dia akan mengurut ya, dari kiri ke kanan. Horizontal scroll arrangement berarti ini dia memungkinkan untuk scroll ya secara horizontal, scrolling secara horizontal. Tabel arrangement itu objek visualnya ditempatkan berdasarkan tabel, secara tabel. Misalkan ada 4 kolom, ada 4 ke bawahnya, pokoknya seperti tabel aja lah penempatan si objeknya. Lalu vertical arrangement sama dengan horizontal, cuman ini dia mengurutkannya dari atas ke bawah ya. Vertical arrangement, nah ini memungkinkan kita untuk scrolling secara vertikal. Yang akan kita contohkan sekarang, yang akan kita gunakan horizontal, vertikal, dan tabel lah ya. Kalau yang scrollingnya nanti mungkin di pembahasan berikutnya. Oke, kita mulai dengan memasukkan sebuah layout horizontal aja gitu. Nah, ini secara default dia akan seperti ini ya gambarnya. Nah, kita buat si weight-nya kita fill parent aja. Oke, jadi dia akan mengikuti lebar dari induknya. Dimana induknya itu screen 1. Nah, ini background color-nya kita non ya, biar nantinya dia akan transparan lah bentuknya. Oke. Kita akan masukkan button. Oke. Nah, button ini
karena dia height-nya, si horizontal ini height-nya dia otomatis dia akan mengikuti tinggi dari objeknya. Nah, di sini ada button 1, saya mau ubah ke button on off ya, nantinya ini berfungsi untuk ketika diklik on, diklik off itu akan terjadi sesuatu lah. BTN on off. Oke. Nah, ini name-nya sudah diubah. Sekarang kita text-nya ubah. Oke, text-nya kita on dulu aja. Text alignment-nya udah benar center. Wait ya, wait. Sekarang saya mau rubah shape-nya biar lebih bagus. Rounded boleh, rectangle juga boleh, rounded aja lah, rounded. Nah, ini penempatannya kalau kita geser ke kanan, nah dia nggak akan pindah ya. Nah, caranya gimana? Nah, klik di screen-nya, layout-nya. Nah, ini alignment secara horizontalnya, dia kiri, tengah, atau kanan. Nah, saya mau menempatkannya di kanan. Oke, udah. Karena selanjutnya saya mau memasukkan lagi layout tabel. Nah, seperti ini. Seperti biasa kalau weight-nya saya fill parent aja. Nah, kita masukkan label dan juga button nantinya. Label di sini aja. Ini buat masukkan angka. X. Oke. Masukkan angka. Oke, udah. Sekarang teks. Sekarang masukkan button. Nah, enaknya gini, kalau misalnya pakai tabel, dia akan mengurut seperti ini. Tabel ini kita ubah dengan btn proses. Nah, nanti kalian bisa ikutilah untuk praktikumnya. Teksnya kita ubah dengan proses. Oke. Ini height-nya, weight-nya jangan otomatis ya, kita 30 coba biar nggak terlalu besar. 30 coba. Nggak rubah ya. Oke. Height-nya otomatis. Makanya kalau tabel ini nggak bisa diatur, nggak bisa ya. Jadi dia akan mengikuti lebar dari kolomnya. Ini otomatiskan aja. Oke. Nah, sekarang saya akan menambahkan horizontal lagi. Jadi nanti ketika kita menginputkan angka di sini, ketika diproses, nah dia muncul teksnya di sini. Misalkan kita ngetik angka 1, nah dia munculnya di sini angka yang diketikkan adalah 1. Nah, gitu ya. Itu menggunakan fungsi if. Oke, selanjutnya ini kita atur weight-nya, fill parent. Sekarang kita masukkan label. Anda angka berapa? Ini kita kasih
ini, oh sorry, bukan horizontal. Kita masukkan lagi label ya. Nah, ini labelnya kita kasih fontnya agak besar aja, 16. Labelnya kita delete aja labelnya, teksnya ya maksudnya. Oh, nggak bisa. Nah, ini kondisinya kalau misalkan nggak bisa diklik, ini nyari objeknya susah. Klik aja di sini ya, di komponen. Jadi nanti akan langsung fokus ke komponen tersebut, propertiesnya. Selanjutnya kita rename labelnya, label hasil. Oke, hasil ya udah selesai ya. Sekarang screennya, title-nya ganti, contoh menggunakan Oke, sekarang kita mulai untuk memasukkan kodenya ya. Sini ada blok, klik aja bloknya. Nah, kita mulai perintah yang pertama. Ketika diklik tombol on off, ketika di on dia pindah teksnya jadi off dan screennya menjadi hitam. Ketika di kalau on dia putih dan muncul semua komponennya, kalau off dia hitam dan semua komponennya itu visible-nya false. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama kita mulai dengan menggunakan button on off ya. When button on off, klik do. Nah, ini baru ya. Di sini kita masukkan nah ini if dan else ya. Jadi ketika button on off diklik, lakukan. Nah, di sini ada pengkondisiannya. Lakukan apa? Kondisinya seperti apa? Nah, kita mulai dengan memasukkan teks dari buttonnya. If button dot text, kita mulai. Oke, logic, sorry ya. Pakai logic dulu, pakai logic. Nah, di sini kita masukkan dari teks dari buttonnya. Kita mengambil value teks dari button. Oke, nah button on off dot text. Nah, gitu. If button on off dot text sama dengan, ini bisa diubah sih sebenarnya, sama dengan atau mau tidak sama dengan. Nah, sama dengan apa? Misalkan, nah saya sekaligus mencontohkan blocking ya. On, misalkan. Dari pakai ini kalau mau menambahkan string. Nah, on, otomatis. Gitu. Dan apa yang akan dilakukan ketika si button on off-nya teksnya on gitu. Nah, yang pertama kita ngambil screen-nya, background screen ya, screen background color ini, set screen background color. Nah, gitu. Nah, ini saya isi dengan color di sini. Warnanya saya pengen putih kalau misalkan dia on. Nah, on. Lalu si komponen yang ada di dalam screen-nya dia visible-nya true. Kita mulai dengan set dari horizontal arrangement-nya. Ini horizontal yang pertama, bukan ini. Nah, ini yang tabelnya dulu. Nah, tabel arrangement visible. Oke. Bukan ini, sorry ya. Delete dulu. Bentar ya. Harusnya set screen 1. Set tabel arrangement 1, set tabel arrangement 1. Kita ke logic, nilainya mau true apa false, true ya. Nah, gitu. Oke, yang bawahnya, nah ini horizontalnya. Jadi otomatis kalau kita langsung ke induknya, jadi
anak yang ada di dalam pinuk tersebut otomatis juga akan ngikut ya visible-nya. Set visible, nah set visible. Kita copy yang aja ini. Nah, gitu. Else. Nah, kita set, jika tidak, nah kita set si button on off text-nya. On off text-nya, sorry, kita button on off text. Set button on off text. Nah, ini set button on off text. Set button on off text. Kita kopikan aja yang ini. Jadi off. Oke. Off. Sekarang ini kita kopikan juga. Warnanya saya pengen hitam. Ini kita kopikan juga. Ini jadi false. Ini juga jadi false. Ya, oke, jadi false. Kan kita coba ya, untuk menghubungkan, menjalankan si ini si program button on off-nya. Kita lihat berhasil atau tidak. Nah, ini udah muncul si emulatornya. Tunggu sebentar ya. Jadi cukup mudah, simple ya. Yang kita perlukan logical ya, ketika menghubung-hubungkan si puzzle ini. Nah, emulator sudah mulai. Dia membuka. Oke, bentar. Bentar ya, coba. Sambil nunggu ya. Selanjutnya perintah, ini gak bisa di post connecting. Harus nunggu. Nah, ini udah. Ini jadi kalau misalkan awal running itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Tapi kalau sudah running, sudah run project, itu tinggal kita refresh aja ya, refresh projectnya itu akan lebih cepat. Wait. Ya, not responding barusan. Nah, wait. Nah, udah kan. Jadi kalau diklik tombol on ini, dia akan berubah jadi off dan background dia jadi hitam. Nah, kita hilang semua komponennya ketika off. Oke, ini belum ya. Harusnya if lagi. Dan di sini yang salahnya. Harusnya di sini ada if lagi ya. Ini kita selesaikan. Atau kita mulai dari off aja ya. Off. Ini jadi on. Ini jadi off. Oke, sudah jalannya. Jadi kalau diklik ini jika si button on off the text-nya sama dengan off, gitu ya. Jadi kalau off, nah ini kondisinya off, nah background color-nya jadi putih, semuanya true, lalu si button-nya jadi on. Nah, ini kondisinya. Nah, sekarang si button off text-nya dia ada di on, berarti dia akan menjalankan kondisi yang ini. Gitu. Nah, oke. Udah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang lainnya. Sekarang perintahnya, nah ini kita masukkan di teks ini, kita rename dulu biar mudah. Teks angka. Teks angka ketika diklik proses, maka si label hasilnya dia akan menampilkan angka dari
yang kita ketikkan di sini. Nah, kita masuk ke blok. Kita memulai dengan proses dari button proses. Oke. Tetap kita menggunakannya klik ya, if button when button process click. Oke, when button process click, kita gunakan if juga, if then else. Nah, sini kan misalkan banyak ya, ada satu, kita masukkan 3 angka aja dulu ya, 0 sampai 3. Berarti kan ada 4 kondisi, kita perlu else if di sini. Nah, kita bisa menambahkan else if-nya di tombol setting di sini. Else if. Nah, pindahkan. Satu lagi. Kita tambahkan lagi. 1. Nah, kita coba segini aja dulu. Nah, if teks, baca teks ya, teks angka, logik. Sekarang baru masukin teks angka yang tadi. txt angka.teks sama dengan ini, kita masukkan aja kosong, cari kosong. Nah, then kita set si label hasilnya, set label hasil. Nah, label hasil, set label hasil.teks itu apa ya, gitu. Ini ada apa, ketik nol gitu. Trim trim. Trimnya di depan teks box. Trimnya di depannya di sini. Jadi trim itu fungsinya untuk menghilangkan spasi di awal atau di akhir. Jadi kalau misalkan lupa mengetikkan spasi, nah itu akan tidak akan terdeteksi ya. Nah, sekarang kita kopikan else if yang ini sama. Kalau mengetikkan 1 set label hasil 1 lagi, ini 2, ya gitu aja ya. Paling nanti untuk kalau mau sampai angka berapa tinggal dimasukkan if dan else-nya. Nah, else di luar itu kita buat kondisi maaf angka yang data yang dimasukkan tidak
dikenal. Oke. Kita coba running. Connect. Refresh component. Hasil enggak? On off. Oke. Sekarang kita masukkan kosong proses. Nah, Anda masukkan angka 0. 1. Anda memasukkan angka 1. 2. Anda masukkan angka 2. Sekarang kalau 3. Nah, maaf, angka data yang dimasukkan tidak dikenal. Karena kita setnya sampai ke 2 ya. Kalau kita masukkan huruf, sama ya, dia tidak dikenali. Seperti itu ya. Untuk pembahasan mengenai tadi blok kode, if besaran, type blocking yang kita langsung seperti ini ya, type blocking, saya ulangi. Nah, kalau kita misalkan mau masukkan fungsi button on off click, nah, kita tinggal klik gini, nah, diketikkan langsungnya di dalam keyboardnya. Nah, di sini when button on off klik misalkan, nah dia akan otomatis menambahkan blok kode baru kayak gitu. Ini tanda cakra itu artinya si fungsi sudah ada, itu tidak boleh ada yang ganda. Kita hapus. Oke. Udah. Sekarang yang besarang bentuknya seperti ini ya. Kalau menambahkan tinggal diklik si tombol settingnya, lalu backpack. Nah di sini backpack. Nah tadi saya contohkan memasukkan backpack, satu backpack. Nah sekarang misalnya saya mau menyimpan ini nih blok kode ini. Nah masukkan aja di sini. Nah dia akan order tadi backpack. Ini bisa digunakan kembali nantinya. Itu. Lalu, nah penggunaan layout. Ini udah kan? Nah ini layout. Nah biasakan setiap mau menambahkan sebuah komponen objek visual itu menggunakan layoutnya sendiri lah gitu. Misalkan ini kan saya bisa masukkan di satu layout tabel. Yang ini dimasukkan satu layout horizontal. Ini juga sama horizontal. Kalau kalian misalkan menambahkan ke bawah, berarti pakai vertikal gitu. Ini kan dua komponen sebenarnya, tapi nggak kelihatan ya. Nah di sini sebenarnya dia akan mengurutkannya ke samping. Nah untuk materi sekarang sudah sampai sini. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh via WhatsApp saja, dan nanti dilanjutkan ke tugas yang saya akan share juga di WhatsApp. Oke, sekian, terima kasih.